Cara menghipnotis orang. Jika Anda ingin memprogram pikiran bawah sadar untuk menerima informasi atau sugesti yang diberikan, maka Anda perlu menembus atau membypass critical factor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya telah saya jelaskan cara kerja pikiran bawah sadar. Baik, seperti janji saya, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara melemahkan atau menonaktifkan critical factor atau yang disebut sebagai RAS. Inilah sebabnya mengapa terapi konvensional seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan perubahan dibandingkan dengan hipnoterapi. Umumnya, terapi konvensional hanya bermain di level pikiran sadar seseorang saja, sedangkan memori, emosi, kepribadian, belief, dan value seseorang ada di pikiran bawah sadar. Untuk dapat menghasilkan perubahan, misal dalam mengubah kebiasaan buruk atau motivasi diri, maka sugesti harus dapat menjangkau pikiran bawah sadar. Tentunya Anda sekarang semakin penasaran bagaimana caranya agar suatu ide atau informasi tentu dapat membypass critical factor seseorang sehingga dapat mengubah kebiasaan atau perilaku seseorang. Cara melakukan program pikiran bawah sadar menurut Charles Tables ada 5 cara bypass critical factor untuk menembus pikiran bawah sadar seseorang. Charles Tables adalah tokoh hipnoterapi yang mengajarkan bahwa semua hipnosis adalah self-hypnosis. Charles Tables menyebut cara bypass factor ini sebagai 5 principles of confusing the subconscious, yang artinya 5 meyakinkan alam bawah sadar. Berikut adalah 5 cara bypass critical factor untuk memprogram pikiran bawah sadar. Yang pertama, repetition, pengulangan atau repetisi. Meskipun berjalan lambat dan perlu waktu, tetapi ketika suatu ide atau informasi disampaikan secara berulang-ulang dan konsisten, maka ide atau informasi tersebut akan masuk ke pikiran bawah sadar seseorang dan menjadi kebiasaan atau keyakinan. Inilah yang sering dilakukan oleh seseorang saat melakukan afirmasi. Pengulangan yang dilakukan dalam afirmasi atau pemberian sugesti bertujuan untuk membuat bosan critical factor sehingga informasi dapat menembus ke pikiran bawah sadar seseorang. Motivator nomor 1 di dunia, Anthony Robbins, mengatakan bahwa repetition is the mother of skill, yang artinya pengulangan adalah ibu dari keterampilan. Berikut yang kedua yaitu authority atau ide yang disampaikan oleh figur yang dipandang memiliki otoritas. Ide atau informasi yang berasal dari figur yang dipandang memiliki otoritas dapat diterima dengan mudah oleh pikiran bawah sadar seseorang. Kata-kata yang disampaikan oleh figur yang dipandang memiliki otoritas tersebut langsung membypass critical factor orang yang mendengarnya dan tembus ke pikiran bawah sadar. Kata kuncinya di sini adalah dipandang. Figur otoritas berbeda-beda menurut pandangan atau anggapan masing-masing orang. Contoh figur otoritas yaitu orang tua, guru, tokoh agama, pemimpin, dan orang yang dianggap sebagai pakar. Berikut yang ketiga yaitu desire for identity, for identification, yang disebut identifikasi kelompok atau keluarga. Ketika kita berada dalam suatu kelompok atau keluarga, tentu makna nilai-nilai kehidupan atau balik sistem mereka akan dengan mudah diterima oleh pikiran bawah sadar tanpa ditawar atau dikritisi. Contohnya adalah
cara bicara, cara berpakaian, cara makan, dan lain-lain. Berikut yang keempat yaitu emotion atau emosi yang intens. Peristiwa yang kita alami jika disertai dengan emosi yang intensitasnya tinggi, baik positif maupun negatif, dapat membypass critical factor dan tembus ke pikiran bawah sadar. Emosi yang intens itu dapat berupa rasa cinta, benci, takut, marah, rasa bersalah, sedih, dan yang lain-lain. Berikut yang kelima yaitu hipnosis atau self-hypnosis. Untuk memprogram pikiran bawah sadar dengan cara bypass critical factor, maka hipnosis adalah cara yang paling cepat dan efektif jika dilakukan dengan cara yang tepat. Induksi hipnosis mampu menonaktifkan atau membypass critical factor sehingga setiap sugesti positif yang diberikan dapat diterima oleh pikiran bawah sadar. Dengan kekuatan 9 kali lebih kuat dari kondisi biasa, ibarat komputer, sugesti hipnosis yang diberikan untuk memprogram pikiran bawah sadar memungkinkan kita untuk mengidentifikasi program, memodifikasi, dan menginstal program baru dengan cepat. Proses memprogram pikiran bawah sadar dengan cara hipnosis ini berlangsung cepat dan efektif karena sugesti yang diberikan tidak dianalisa atau dikritisi oleh critical factor. Anda dapat memprogram pikiran bawah sadar Anda sendiri dengan melakukan self-hypnosis atau dengan bantuan hipnoterapis melalui sesi hipnoterapi. Inilah kelima cara untuk melemahkan dan menonaktifkan critical factor. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita dan semoga kita dapat memprogram alam bawah sadar kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika Anda tertarik untuk melakukan hipnosis dan hipnoterapi atau tertarik untuk belajar hipnosis dan hipnoterapi, di video berikutnya akan saya bahas bagaimana cara melakukan hipnosis dan hipnoterapi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.